Katanya pintar, katanya jago, tapi tiap kalah ngoceh ngawur. Orang Indonesia kerja keras, Melayu malai des sibuk menghayal. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia. Ya seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa ya kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada bangsa pemalsu dokumen ya. Kaum mola-mola darat yang peradabannya itu baru cocok untuk peradaban zaman batu, hidup dalam gua dengan otak sebesar kacang dan IQ 15 ringgit. Ya siapa lagi kalau bukan Bani sarapan angan-angan yang hidup di Republik Belacan Malaides ya. Ya, baru saja kita saksikan pertandingan pertama tim nasional Indonesia di Piala Ciki ya, alias Piala Yande ya, ASEAN Cup ini melawan Kamboja ya. Sebelum pertandingan ini banyak yang mengkhawatirkan bagaimana nanti kita melawan Kamboja. Kamboja itu bukan lagi Kamboja yang dulu. Mereka itu kita lihat bagaimana di pertandingan sebelumnya itu Singapura, salah satu tim ASEAN yang lolos ke Piala Asia, itu susah payah bisa menang melawan Kamboja gitu ya. Dan di tahun sebelumnya, di Piala AFF sebelumnya, itu malah Kamboja ini berhasil menahan seri tim terbaik di galaksi ini yang diwakili oleh 6 benua. Hanya Penguin saja yang tidak memperkuat tim itu, ya siapa lagi kalau bukan The Breakfast Warrior alias Hama Kuning. Itu mereka menahan 2-2 gitu ya. Dan ini berhadapan dengan Indonesia. Bagaimana ini? Nah, ternyata hasilnya, saudara-saudara, tim Indonesia yang turun tanpa 14 pemain intinya, 14 pemain utama ini membuat Kamboja kembali menjadi Kamboja sebagaimana Kamboja yang kita kenal dulu gitu ya. Yang sama sekali bukan ancaman, tetapi Kamboja yang kita kenal sebagai camilan gitu. Yang ketika menang pun tidak ada bangga-bangganya Indonesia zaman dulu. Nah, Kamboja yang sudah berevolusi menjadi tim yang begitu kuat, itu betul-betul kita acak-acak di pertandingan tadi ya. Bahkan di babak pertama, itu Nadeo itu betul-betul makan gaji buta. Dia nggak ngapa-ngapain, bisa kipas-kipas, bisa masak sate, bisa ngopi-ngopi dia di gawang ketika di babak pertama tersebut gitu ya. Dan inilah yang terjadi. Dan namanya Piala Ciki ya, Piala Kalengkongguan ini. Rata-rata saya perhatikan di Indonesia kita nggak berharap sih, nggak sampai juara pun nggak begitu terobsesinya untuk menjadi juara di piala ini gitu ya. Ya contohnya kayak kemarin itu bagaimana Justin Hubner yang ingin diusahakan supaya bermain untuk Indonesia, bukannya mendapat apresiasi. Pak Marji kemarin katanya ingin mengusahakan supaya Justin Hubner itu bermain di Piala Ciki ini, itu malah yang bukan alih-alih mendapat apresiasi dari warga Indonesia atau dari fans sepak bola Indonesia, malahan Pak Marji itu dicaci maki, dikatakan merusak pemain lah sebenarnya ya. Jadi seperti itulah kita melihat Piala Ciki ini gitu ya. Dan justru kemudian warga Indonesia bersorak gembira ketika Fortuna Sittard mengumumkan bahwa El Preman tidak bisa bergabung dengan tim ini, dan kemudian pernyataan dari El Preman sendiri, meskipun banyak tawaran menggiurkan dari dalam negeri untuk bermain bagi dia, salah satunya Garuda Yaksa kabarnya, tetapi Justin Hubner masih memilih untuk bertahan di Eropa gitu. Dan itu ya, begitulah kita melihat Piala Ciki ini. Nah, tetapi apa yang ingin kita lihat di Piala Ciki ini, ya ketika John Herdman memainkan pemainnya adalah skema permainan John Herdman ini ya, yang bagaimana sudah ditunjukkan di 4 pertandingan sebelumnya. Dan juga tentu saja salah pemain yang baru dinaturalisasi, Mitchell Baker ini, bagaimana dia pertandingan ini yang ingin kita lihat di pertandingan tadi. Karena apa? Karena sebelum pertandingan ini ada banyak sekali supporter sepak bola Indonesia yang meragukan Mitchell Baker ya. Mitchell Baker ini karena dari pengalaman sebelumnya bagaimana ketika kita menaturalisasi pemain-pemain yang belum jadi, faktanya yang sampai saat ini bertahan di Eropa itu hanya Justin Hubner gitu ya. Sisanya itu balik ke luar negeri. Bayangkan itu mereka bertiga dulu ya, Hubner, kemudian Jenner, dan Rafa Struijk ya. Dua-duanya balik ke Indonesia akhirnya ya. Struijk malah nggak bisa bersaing lagi bahkan untuk
tim sekelas AFF ini. Dia tidak terpilih gitu ya. Rusak ininya karirnya. Belakangan meskipun kita tahu itu bukan sepenuhnya salah pemain, tetapi karena Belanda itu menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap pemain-pemain non-Uni Eropa yang diwajibkan untuk klub membayar gaji sangat tinggi ya, sehingga jadi tidak menarik pemain-pemain yang masih muda ini untuk bermain di Belanda. Jadi seperti itu. Kemudian pemain-pemain generasi berikutnya ya, Dion Marks dan kemudian juga Tim Havens dan juga Mauro Zilstra itu pada akhirnya semua kembali ke Indonesia untuk bermain gitu. Nah, ketika Michel Baker dinaturalisasi, keraguan seperti itu muncul karena Baker ini malah lebih parah lagi situasinya. Dia belum pernah bermain secara profesional, belum punya klub profesional, dia hanya main antar kampus ya. Meskipun main antar kampus di Amerika itu sebenarnya serius juga ya, NCAA gitu. Semua pemain NBA itu dulu sebelum diambil dari Eropa, dari Asia gitu, itu semuanya draft itu diambil dari NCAA ya. Nah, jadi Mitchell Baker ini saat ini sudah di-draft oleh Colorado Rapids, tapi belum resmi menjadi pemain dari Colorado Rapids. Ya, jadi situasinya Mitch itu mirip sekali dengan Buas Salosa dulu ketika pertama kali mengikuti AFF dan langsung mencetak 2 gol ke gawang Vietnam. Dia itu baru memperkuat tim PON Papua, belum memiliki klub pada saat itu, klub profesional, tetapi dia sudah tampil menggila. Dan ini diulangi oleh Mitch Baker ini, dan bukan hanya 2 gol seperti Boas, dia mencetak sekaligus hat-trick. 3 gol dicetak oleh Mitchell ini, dan ia menjadi kepingan terakhir yang di lini depan Indonesia yang selama ini kita cari-cari. Itulah Mitchell ini ya, Mitchell Baker yang kita lihat di pertandingan tadi. Bagaimana tidak ya, selama ini kita terus mencari ada Sananta kemarin itu ya, karena Uli Romney tidak murni penyerang nomor 9 ya, kita mencari nomor 9, adanya Sananta, kemudian Hoki Caraka, Arkan Kaka, pemain kita itu kurang memuaskan semuanya. Kemudian Sananta juga dan kemudian ada Jens Raven juga ada yang kurang gitu. Nah, begitu Mitch Baker ini bermain, tingginya itu 196, dia menjadi pemain tertinggi di timnas Indonesia, bahkan lebih tinggi daripada Elkan Baggett. Ya, biasanya kalau pemain-pemain tinggi ini ya larinya lambat, nggak lincah gitu, body balance-nya itu gampang jatuh. Ternyata Mitch Baker ini di pertandingan tadi kita lihat tidak begitu. Larinya kenceng, megang bola oke, dan kemudian yang paling mematikan itu kepalanya gitu ya. Jadi dulu saya itu sering membayangkan ya bagaimana kalau David Beckham itu bermain dengan pada waktu itu pemain dari Udinese yang kemudian pindah ke AC Milan. Oliver Bierhoff ya, pemain Jerman yang begitu mematikan dengan sundulan kepalanya sebelum kemudian posisinya digantikan oleh Miroslav Klose di tim nasional Jerman. Itu saya bayangkan kalau yang di sana penyuplai bola ke David Beckham itu gimana mematikannya. Dan inilah yang kita saksikan tadi ketika Mitchell Baker bermain dan kita menurunkan Tom Haye ya. Dan Tom Haye ini betul-betul menjadi berbeda tim nasional kita bermain dengan dia ya, karena ini juga menjadi rasa penasaran saya ya, bagaimana John Hartman itu meracik timnya itu dengan adanya Profesor Toha di sana ya. Karena apa? Karena di 4 pertandingan pertama tim nasional di bawah asuhan John Hartman ini itu seperti ada yang hilang. Meskipun kita menang 3-0 melawan Oman, 1-0 melawan Mozambik, dan kemudian 4-0 ketika kita melawan Saint Kitts and Nevis dan kalah 0-1 melalui gol penalti melawan Bulgaria. Itu meskipun kita mendominasi permainan seperti ada yang kurang ya, dan itu karena ketiadaan Profesor Tom Haye. Dan di sini ketika lawan kita itu bukan lawan yang model Arab Saudi ya, bukan model lawan Jepang, bukan lawannya Bahrain, itu enak benar Profesor Tom Haye ini ya, seperti di situ anak SMA dimasukkan ke segerombolan anak TK gitu ya.
Bola-bola umpannya tuh enak benar, nggak bisa diantisipasi sama sekali oleh pemain Kamboja gitu ya. Karena itu tadi ya, lawan kita ini memang bukan levelnya Tom Haye ya sebenarnya itu ya. Itu bagaimana ketika baru kelihatan kualitas aslinya itu ya itu tadi ya, ketika kita melawan lawan kita yang sesungguhnya ya. Nah, di sini itu betul-betul memanjakan sekali umpan-umpannya Prof. Haye ini gitu. Dan ketika di sini Mitchell Baker yang kemudian terpilih menjadi man of the match di pertandingan ini mencetak 3 gol. Prof. Tom Haye ini mencetak 3 assist ya. 2 gol dari Mitchell Baker ini adalah umpannya yang diselesaikan dengan sundulan kepala ya. Satu lagi itu dengan kaki, itu umpan dari Eliano Reinders ya. Eliano Reinders yang mendapatkan umpan dari Mark Klok, kemudian dia berlari sendirian meninggalkan pemain-pemain dari Kamboja dan mengumpan ke tengah yang disambar langsung oleh Mitchell Baker yang berlari kencang ya, dan di situ menunjukkan sekali lagi ya, saya katakan selain kuat di udara dan nggak gampang jatuh seperti Sananta, Mitchell Baker ini bisa memegang bola dan juga sangat cepat larinya itu, dia itu di gol kedua tersebut. Nah, sisanya itu Profesor Tom Haye betul-betul enak dia itu mengorkestrasi permainan kita lihat di pertandingan tadi ya. Jadi Kamboja yang sebenarnya sudah jauh naik kelas dibandingkan Kamboja yang kita kenal dulu, dengan adanya Profesor Tom Haye ini di tengah dan kemudian juga Mitchell Baker di sana betul-betul kembali menjadi Kamboja yang dulu kita kenal ya di Asia Tenggara ini ketika berada di hadapan Indonesia. Dan ketika kita membaca komentar-komentar dari fans sepak bola Kamboja yang sudah muncul di YouTube, itu kasihan sekali kita membacanya ya. Katanya kita ini sudah maju tapi orang lain itu majunya lebih jauh lagi dari kita. Katanya kita itu di hadapan Indonesia tetap aja jadi anak bawang. Jadi seperti itu komentar mereka ya. Jadi orang-orang dari Kamboja itu berbeda dengan Malaides ya, yang apapun itu Belanda C, ya muka Belanda semua, mana muka Jawa semua. Pokoknya kalau orang-orang yang namanya hidup peradaban di dalam gua ini, itu iri hati semua isinya gitu. Mereka pantang sekali mengakui bahwa Indonesia itu hebat gitu. Itu Malaydesiawi sekali ya. Malaydesiawi sekali. Dan karena memang mereka diajarkan seperti itu di beritanya seperti itu, diajarkan pemerintah seperti itu, bahwa mereka itu lebih hebat gitu. Padahal mereka itu melawan Myanmar aja tuh ngos-ngosan gitu, cuman keberuntungan menangnya. Kalau kita tadi kan memang dominasi total ketika melawan Kamboja ini ya. Dan bagaimana juga yang luar biasa saya lihat di pertandingan tadi adalah taktik yang dipilih oleh coach John Herdman ini gitu. Taktiknya itu betul-betul mencari gol yang banyak. Bayangin itu gila taktiknya itu. Dia hanya menurunkan satu back tengah ya, satu back dengan karakter back tengah gitu. Jadi cuma Rizky Ridho gitu ya. Biasanya kita kan surplus back tengah ya. Ada Rizky Ridho di sana, ada Bang J, kapten utama kita, ada El Preman, kemudian ada Miss Hilhers dan juga ada Kevin Dix. Itu mereka lima-limanya itu back tengah gitu. Tapi keempatnya ini nggak bisa ikut. Tinggal Ridho satu. Beneran Ridho sendirian yang dipasang di tengah sama Coach John Herdman ya. Mungkin karena itu juga Pak Sumarji itu ngotot supaya mendatangkan El Preman ya untuk mendampingi Ridho, paling nggak mereka berdua di belakang gitu. Nah, ketika melawan Kamboja begini itu masih bisa mungkin kita hajar gitu seperti ini. Tetapi bagaimana kalau kita menemui lawan yang sesungguhnya nanti ya, Vietnam dan Thailand dan kemungkinan juga Filipina. Itu tim-tim yang benar-benar kuat gitu. Kalau yang selainnya, kalau melihat permainannya tadi sepertinya kita masih bisa dengan tim seperti ini ya. Tetapi ya itu yang kita saksikan itu betul-betul dominasi total. Nah, di babak kedua, John Herdman menggantikan pemain-pemain kita ini ya. Jadi Ivar Jenner yang begitu dominan di tengah itu dikeluarkan, diganti Egy dan juga Mark Klok yang sebenarnya nggak begitu kelihatan juga sih di babak pertama, meski peran dia memotong bola apa itu lumayan, tetapi tenggelam gitu oleh keberadaan dari Profesor Toha dan kemudian juga Shane bermain lumayan bagus. Tadi Sandy Walsh juga di belakang gitu, dia maju ke depan bahkan sampai mencetak gol, dan sebelumnya juga tendangannya itu menghantam tiang gawang. Jadi Indonesia tadi 2 kali menghantam tiang gawang, sekali dari Egy, sekali kemudian dari Sandy Walsh.
Dan satu lagi gol dibatalkan ya, gol dari Tom Haye karena katanya kena tangannya Igun. Nah, itu yang pertandingan tadi kita lihat betul-betul Kamboja itu nggak berkutik di hadapan Indonesia. Nah, ketika kita sudah unggul pun bola itu penguasaan bola betul-betul nggak bisa ya. Jadi sempat di awal-awal babak kedua ini setelah 2 peluang dari Egy itu gagal dikonversi menjadi gol, itu Kamboja sempat mencetak gol. 1 gol gitu ya, dan 1 gol ini pun bunuh diri dari Nadeo, kiper kita ya, yang mungkin karena dari babak pertama dia nggak ada kerja sama sekali, jadi bengong-bengong, kaget sendiri ketika datang bola ya, akhirnya ya one shot one goal gitu ya. Dan gol ini gol yang nggak mungkin mampu kita bayangkan terjadi ke gawang kita, bahkan dalam hayalan terliar kita sekalipun nggak mungkin itu masuk ke gawang kita seandainya gawang kita ini dijaga oleh salah satu dari 2 kiper utama kita, baik itu Emil maupun Martin Pas ya. Tapi ya ini cuma Piala Ciki gitu ya, masuk lah ya. Yang penting kita melihat bagaimana gameplaynya Indonesia ini dan kemudian pemain baru kita yang diturunkan itu seperti apa. Nah, itu yang terjadi setelah gol Kamboja tadi, skor menjadi 3-1, tetapi mereka itu nggak bisa lama juga untuk mendapatkan angin kedua seperti menghantam kita ya, karena 5 menit kemudian itu gol ketiga dari Mitch Baker, ya. Mitch Baker ini lagi-lagi melalui umpan dari Profesor Toha dengan sundulan itu membuat skor 4-1, dan setelah mencetak 3 gol itu Mitch Baker dikeluarkan oleh pelatih, oleh John Herman untuk digantikan oleh Igun ya, striker yang dua-duanya masih muda dan dua-duanya menjalani debut di tim nasional kali ini ya. Sebelumnya Igun sudah pernah dipanggil tapi tidak pernah diturunkan, dan ini adalah menjadi debutnya menggantikan Mitch Baker. Dan nggak mengecewakan juga ya, ketika Igun sudah di dalam lapangan, satu kekacauan terjadi, scrimmage di gawangnya Kamboja, tendangan dari pemain kita itu tidak berhasil masuk ke gawang, dan kemudian dibuang oleh pemain Kamboja, jatuh ke kaki Igun yang langsung dihantam dan skor pun menjadi 5-1 gitu. Jadi 2 pemain muda kita ya yang masih berusia 19 tahun itu Igun dan juga Mitch Baker, keduanya berposisi striker, keduanya mencetak gol di pertandingan kali ini gitu ya. Jadi seperti itu. Dan menariknya ya, entah kenapa gitu, setiap kita mendapatkan pencapaian yang seperti ini, selalu ada pembanding dengan Malaides gitu. Nah, dengan naturalisasi Mitch Baker ini yang tampil di pertandingan pertamanya, itu bersamaan juga di Piala AFF kali ini dengan Malaides juga menurunkan pemain terbarunya, sama-sama dari Amerika gitu. Tetapi hype-nya itu jauh lebih besar mereka ya, Wan Kuzain ya. Dia itu sudah bermain profesional, mencetak gol di pertandingan debutnya ketika membela Kansas City gitu ya. Nah, sementara dibandingkan dengan pemain kita yang juga dari Amerika ini, Mitch Baker ini ya nggak ada nama sebelumnya gitu. Bahkan Adrian Wibowo itu lebih terkenal daripada Mitch Baker sebelumnya. Dia itu entah berantah dari mana gitu ya. Cuman bermain di Liga Kampus, NCAA tadi ya, dan sekarang pun belum menjadi pemain profesional gitu. Tetapi hasilnya kita bisa lihat ya, pemain kita ini langsung bersinar dengan hat-trick 3 gol di pertandingan pertama, sementara Malaides ya sesuai hakikatnya ya, mereka itu memang aib Asia Tenggara. Begitu juga pemain terbarunya Wan Kuzain, kita lihat kemarin ketika mereka itu melawan Myanmar, itu zong nggak kelihatan di lapangan ya, si Wan Kuzain ini berbeda sekali dengan Mitch Baker. Dan orang Malaides ini, dan ini menariknya ya, Piala Ciki ini gitu, meskipun di Piala Ciki ya kita nggak begitu penting mau juara mau nggak, itu nggak urusan lah ya, tetapi yang menariknya itu pertarungan di media sosialnya gitu ya, dan ini betul-betul menjadi ketika kita menang, dan Malaides menang juga sih, tetapi ala kadarnya gitu ya, itu menjadi hiburan bagi kita ya, karena omongan dari orang-orang idiot dengan IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang ini gitu, dan kita itu betul-betul terpana menyaksikan orang-orang Malaides ini ya,
dari negeri para pembuat belacan ini, yang jagonya itu cuma buat belacan, tapi Mas sendiri main bola ini, itu adalah mereka ini nggak punya kacanya, nggak punya kaca cerminnya di sana gitu ya, nggak sama sekali nggak punya kaca cermin mereka itu di sana, yaitu seperti saya katakan tadi ya, mereka bilang kita Belanda C lah gitu kan, dan kemudian mana muka Jawanya gitu. Sementara mereka itu ya orang-orang bule yang ada di pinggir jalan itu yang diangkut sama dia itu ditawari paspor mahalnya, dipakein songkok, ya, dan isinya timnya mereka itu Defender of the Earth gitu. Orang-orang dari 6 benua gitu ya. Seperti selalu saya katakan, untung aja mereka sampai saat ini belum menemukan penguin yang jago main bola. Kalau nggak lengkap itu tim dari Maladesh ini dengan pemain dari 7 benua, dan memang paling pantas mewakili galaksi Bima Sakti ini di dalam pertandingan antar galaksi. Inilah Maladesh, dan ini menariknya. Dan sekarang pun kalau kita baca entah itu di thread, entah di mana, itu penuh dengan komentar iri dan dengki dari orang-orang Maladesh gitu ya. Dan menariknya orang Indonesia juga udah nggak tersinggung lagi kalau ngelihat orang Maladesh kayak begitu. Ya memang kapasitas otak mereka cuma segitu ya. Kita juga semua udah tahu kalau tingkat peradaban mereka itu memang masih peradaban zaman batu, sama sekali nggak cocok di peradaban modern sekarang ini ya. Karena yang menonjol itu cuma iri hati, dan mereka tuh hebat cuma dalam keyakinan mereka sendiri gitu, bukan di alam nyata ya. Jadi mereka itu mengagung-agungkan diri ya, sama seperti ya ketika kita kemarin itu berjibaku untuk lolos ke Piala Dunia, mereka masih membangga-banggakan Piala AFF-nya gitu ya. Tetapi ketika kemarin di babak pertama mereka masih tertinggal 0-1 lawan Myanmar, piala sampah seperti sekarang, siapa yang mau peduli? Jadi memang menarik ya, tetangga kita ini ya, bangsa-bangsa yang dipenuhi dengan orang-orang yang sombong, tetapi ya orang-orang yang sama sekali nggak cerdas, tetapi sombong gitu. Jadi itu yang menarik, betul-betul hiburan yang tiada, hiburan gratis lah untuk kita ya, ketika mereka menunjukkan kebodohan mereka yang organik tanpa campuran bahan kimia sedikit pun gitu ya, yang ketololan mereka itu yang begitu murni, tanpa sepuhan sama sekali, 24 karat. Ya, jadi begitu dulu video kali ini dari saya. Kita ikuti terus perjalanan tim nasional Indonesia ini di Piala Ciki ya. Berikutnya kita akan melawan Timor Leste di kandang lawan, dan Timor Leste untuk Piala Ciki tahun ini mengambil kandang di Thailand ya. Jadi pemain-pemain ini nanti akan terbang ke Thailand untuk melawan Timor Leste, sebelum kemudian kita kembali menjadi tuan rumah tanggal 3 Agustus berhadapan dengan Vietnam ya di Jakarta kembali, dan terakhir melawan Singapura nanti kembali tandang di kandang mereka ya, di Singapura. Jadi mari kita saksikan terus Piala Ciki ini ya, meskipun kita tidak terlalu peduli gitu apakah kita mampu juara atau enggak, tetapi menarik menyaksikan bagaimana perkembangan taktik dari John Herdman, bagaimana perkembangan pemain-pemain kita, dan ini pemain-pemain muda ini ya, artinya ke depan nanti bagaimana di kualifikasi Olimpiade kita sudah punya bayangan ya, kita udah ada strikernya gitu ya, di tengah Ivar Jenner masih bisa kayaknya, dan kemudian ada Justin Hubner masih di belakang ya. Cukup menjanjikan nanti kita bagaimana di U23 ke depan gitu. Jadi bukan U23 yang kemarin ya, yang ancur-ancuran. Kali ini yang U23 juga dipegang langsung oleh John Herdman sendiri. Jadi kita bisa berharap banyak nantinya ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.